Kamu berusaha untuk menjebak saya untuk mesum. Segala macam, kamu ngabisin uang cyber NKRI itu gak sedikit. Saya itu sangat menghormati kamu. Pertama, saya sayang sama kamu sebagai apa? Sebagai teman, menghargai perasaan kamu. Kamu suka sama saya pun suka sama kamu, tapi untuk koridor itu perjuangan saya. Orang miskin yang kamu hina-hina, orang ngontrak yang kamu hina-hina. Lo, kamu harus sadar, usia kamu sekarang hampir 50 tahun. Lo suruh berbuat seperti ini. Nggak usah sebab pocong, karena sebab pocong itu berlaku hanya untuk orang kafir. Kalian nggak percaya dengan ini, Anda semuanya kafir. Saya doakan mudah-mudahan Anda punya keturunan tidak seperti Lulu. Kamu orang Islam, kamu katanya punya iman, kamu katanya mengimani Allah dan Rasulullah. Ayo bersumpahlah. Saya itu sangat menghormati kamu. Pertama, saya sayang sama kamu sebagai apa? Sebagai teman, menghargai perasaan kamu. Kamu suka sama saya pun suka sama kamu, tapi untuk koridor itu perjuangan saya. Saya tidak mau dipusingkan dengan yang namanya hubungan. Lebih-lebih saya pacaran lah, menikah, saya sudah benar-benar kayak orang trauma. Kan saya udah pernah cerita sama kamu. Trauma itu untuk siapa? Karena siapa? Lah ya, maka dari itu aku tak istirahat. Ya, tak pesen ke hotel, tak istirahat, aku tak hadir. Kurang masalah. Aku ingin, aku mau bosan terus. Aku mau kangen ya, tapi bos kesalahan nih. Neng hotel jadi fitnah, gue malah ngomongin kok. Aku lambimu. Itu klarifikasi saya ketika dia memfitnah saya mengejar-ngejar dia. Ya? Itu adalah wujud klarifikasi saya. Dia merasa sakit hati, katanya saya fitnah. Jawaban ini dianggap aib. Jawaban ini dianggap fitnah. Kalau ini bukan fitnah, ini ada rekamannya, tolong laporkan saya sama pihak kepolisian. Sudah saya kasih bukti delik untuk melaporkan saya. Ya? Betul tidak? Ayo diuji forensik, ini suara kamu atau tidak? Kamu berusaha untuk menjebak saya untuk mesum. Kalau saya mau ngomong berpikir negatif ya, tetapi kalau mesum ndaknya wallahualam ya. Dia ngajak-ngajak saya malam-malam maksa-maksa untuk datang ke hotel. Ini adalah suaranya, kalau ini bukan suaranya suruh si Lulu bersumpah. Sampai detik ini waktu dia ngobrol sama saya pun suruh bersumpah, dia nggak mau. Orang ketika sudah difitnah, kepepet, dia punyanya Allah, mengimani Allah, harusnya sumpah demi Allah, itu bukan saya, selesai. Kenapa kamu bilang untuk bersumpah saja kok berat sekali? Gue tahu sih iblis ataupun dajjal juga pasti masih takut sama Allah ya, yakin saya. Ya. Itu adalah wujud klarifikasi saya secara data. Bahwa saya nggak ngejar, yang ngejar-ngejar adalah Lulu. Oknum dari Mojokerto, daerah Kemlagi. Biar orang Mojokerto tahu ya, yang kenal Lulu ya. Dia adalah seorang penyanyi malam. Ya, dia seorang penyanyi panggung ya, biasa manggung. Ya, dia artis lah, memang dia keluar-keluar kan artis, memang betul dia artis, saya tahu itu dia artis. Ya, itu. Lalu yang kedua, dia menghina orang tua saya ini adalah keluarga bandit. Hanya gara-gara sakit hati dia mengatai saya, keluarga saya dibawa-bawa bandit, sedangkan saya tidak pernah mengata-ngatai. Ya, bandit lah, saya kere lah, saya ngontrak lah, saya segala macam. Saya klarifikasi. Kalau saya kere selama ini saya membantu kamu, mulai kamu punya hutang sama seorang ulama dari mafia sholawat. Mafia sholawat ini buat santri-santri mafis tahu ya, siapa ya? Mafia sholawat, dia punya tanggungan dulu, karena pernah mengundang beliau, saya pernah membantu dia menjaga nama harga diri dia. Menjaga kehormatannya Lulu supaya dia tidak malu. Nitip uang saya 10 juta, dia punya beban 25 juta operasional semua ya. Saya talangin 15 juta. Saya hanya klarifikasi. Iya lo, ini lo si kere yang kamu hina-hina. Ini si miskin yang kamu hina-hina. Banyak bantu kamu. Males saya sebetulnya kayak begini kan pribadi guys. Saya sebetulnya males ya. Kayak begini itu sebetulnya males ya. Tapi perlu sekali-kali saya ingatkan lagi. Lagi-lagi klarifikasi saya yang katanya saya dicap nipu. Kebalik, dia yang punya hutang sama saya. Maka dari itu lo, kalau kamu nggak merasa, bersumpah saja. Kalau kamu nggak mau bayar hutang yang saya talangin 15 juta, kamu ngomong baik-baik sama saya. Saya nggak mampu, Arya, wedus kayak Arya kayak, ketek kayak, apa kayak, terserah kamu lah manggil saya. Karena kamu udah benci sama saya gara-gara nggak jadi kawin kita, ya kan?
Bilang aja, aku nggak mampu, aku belum bisa bayar. Nggak apa-apa, saya juga nggak nagih. Cuman kamu jangan fitnah. Seolah-olah kak saya pernah menipu kamu, pernah nerima duit dari kamu 10 juta. Ingat, duit 10 juta itu adalah titipan uang kamu untuk bayar hutang. Ini ada, yang Mojokerto itu ada Abah Hermawan itu ya, itu saksinya. Ada 10 juta kamu nitip uang ke saya, kamu punya tanggungan 25 juta. Sisanya saya talangin, saya kasih ke mafia sholawat. Sebetulnya saya takdim sekali, saya nggak mau bawa-bawa mafis. Tapi gayanya ketika ada seperti ini, tiba-tiba datang ke mafis, foto-foto, video. Terus akhirnya bikin live. Udah beres kok, saya nggak ada urusan sama mafis. Lah ya yang beresin itu saya. Orang miskin yang kamu hina-hina, orang ngontrak yang kamu hina-hina. Loh, kamu harus sadar, usia kamu sekarang hampir 50 tahun. Kamu menikahlah. Jangan nungguin saya sudah punya istri. Anak saya juga cantik-cantik. Jangan ganggu hidup saya dan jangan kamu ganggu perjuangan saya. Apa yang kamu hinakan, harkat martabatku lebih tinggi, alhamdulillah diangkat derajatnya sama Allah ketimbang diri kamu sendiri. Kamu yang menghina-hina saya ngontrak, ya sampai sekarang kamu masih numpang sama orang tua kamu. Kamu hina-hina saya miskin, ya saya banyak bantu keuangan sama kamu. Ingat itu ada bukti-buktinya semua. Kalau kamu seandainya nggak terima, ini disebut fitnah, kamu lapor saja polisi. Lo enak kan? Bikin aduan buat saya. Bikin aduan, jangan menggibah terus setiap hari. Kasihan laki-laki itu, seneng sama kamu itu karena mereka itu kadrun, membenci saya. Area ini harus diserang, kamu harus punya kartu as nih lo untuk menghancurkan area. Nggak bisa. Kecuali Allah, nggak ada yang bisa menghancurkan saya kasih tahu kamu. Ya, fakta silakan itu semua dari anggota-anggota Cyber NKRI, apalagi dia pernah ngaku-ngaku. Dia nggak kerja di situ, dia belajar segala macam. Kamu ngabisin uang Cyber NKRI itu nggak sedikit. Kamu menipu anggota-anggota Cyber NKRI lewat tanganmu itu nggak sedikit. Kalau kamu butuh bukti, kamu bikin streaming, tak buktiin semua. Anggota-anggotanya tak suruh bersaksi. Bila perlu. Jangan, saya sebetulnya nggak mau buka-buka seperti ini. Cuman aku tuh, aduh ini pribadi saudaraku. Saya sebetulnya nggak mau, memalukan. Tetapi keterlaluan. Setiap hari, setiap malam ngontenin hanya untuk pansos. Kalau nggak ngetek nama saya Gus Arya, kok kayaknya channelnya tuh sepi, nggak ada yang nonton. Semuanya demi konten. Kasihan banget hidup kamu. Ya, ini orang yang kamu hina-hina. Lalu kejahatan kamu, kenapa saya tidak mau menikahi kamu? Beberapa saksi orang-orang spiritual itu adalah juga beberapa itu adalah keluarga besar Cyber NKRI termasuk anggota. Spiritual itu pernah kamu mintain bantuan untuk dukunin saya. Saya sudah pernah klarifikasi sama kamu, live bareng sama kamu. Kalau kamu betul tidak pernah punya keinginan atau sudah mendukunkan saya, bersumpahlah demi Allah kalau saya ini fitnah. Lalu kamu nggak berani bersumpah. Orangnya ada, masih hidup sampai sekarang, spiritualnya atau dukunnya masih ada, saksi-saksinya masih ada. Apa nggak cukup? Kalian mau menutup bukti dari mana? Saya bisa menghadirkan semua. Apa yang saya sampaikan di sini bisa dipertanggungjawabkan demi Allah. Loh, ini kitab suci Al-Quran. Kalau kita mempunyai iman, kita mengimani kalau kita sebagai orang Islam, ini adalah kitab suci Al-Quran. Kita mengimani Allah, bilang saja seperti ini, demi Allah, demi Rasulullah, apa yang saya sampaikan dalam keluar apa dari mulut saya, ini adalah fakta. Saya diazab sama Allah. Diazab sama Allah ini kalau saya berdusta menceritakan tentangmu dulu. Ya, bagi orang yang tidak percaya, saya bersumpah di bawah kitab suci Al-Quran, kalian adalah orang-orang munafik yang tidak mengimani Allah. Ya, karena jangan sakit hati, karena sakit hati kamu itu serang saya terus. Saya itu nggak layak ngurusin kamu. Tujuan saya masih banyak yang lebih baik. Ya, saya lebih baik melakukan sesuatu yang lebih besar untuk bangsa ini, nggak ngurusin kamu. Tapi kok kasihan kamu itu setiap hari, setiap malam ngontenin saya berbulan-bulan. Sakit hati banget kamu sama saya. Ya, ini kamu yang katanya orang Islam. Ini adalah kitab suci Al-Quran. Ketika kamu tidak percaya atas sumpah saya, kamu serahkan sama Allah. Kalau saya berbohong, saya diazab sama Allah. Ketika kamu nanti tidak mengimani Allah, kamu tidak percaya kitab suci Al-Quran, jangan sampai anakmu, keturunanmu kelak ini menjadi orang seperti Lulu. Ya, karena kamu ikut-ikutan menggibah. Lakukan itu seperti saya, Lu. Lakukan seperti saya, Lu. Insya Allah kamu selamat. Kalau kamu benar. Lakukan, berani tidak seperti saya? Lakukan. Saya itu nggak mau sebetulnya cerita seperti ini, tapi kamu kebangetan. Saya nggak pernah ngontenin kamu. Kenapa kamu selalu giring-giring? Saya nggak pernah bicarakan kamu giring-giring setiap malam. Saya katanya memfitnah kamu, enggak. Saya mengklarifikasi, kamu yang melempar, aku yang menangkap. Aku kembalikan lemparan itu sama kamu. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, ini saya tujukan kepada dua orang itu. Saya tidak butuh pembelaan dari siapapun karena kebenaran semuanya hanya milik Allah. Saya di sini hanya bersaksi saja.
atas apa yang telah terjadi. Kamu senang sekali saya bicarakan supaya kamu pansos. Kamu pansos senang sekali membicarakan saya. Saya enggan sekali. Saya enggan sekali sebetulnya membicarakan kamu karena masih banyak yang lebih penting yang saya bahas untuk mengkanter apa yang kira-kira baik untuk bangsa Indonesia. Nggak mau. Terserah kamu mau ngomong saya sok NKRI lah segala macam. Emang gua sok NKRI. Masa gua harus sok pelacur kayak kamu? Nggak bisa. Ya? Kamu mengaku-ngaku kamu membawa-bawa saudara kamu polisi suruh maju. Untuk masalah bab ini, kalau ada polisi yang belain orang macam kamu, saya tabrak. Saya ingatkan loh, kamu katanya bawa-bawa saudara kamu polisi. Kalau urusan ini, ya urusan gibah ini, ada siapapun itu nggak cuma polisi kamu macam-macam, ada yang ikut-ikutan macam-macam, tak tabrak. Ingat, ini berbicara kebenaran bukan mencari pembenaran. Ya biar sadar itu orang, kebiasaan. Seneng kamu kalau dibicarain sama saya begini, terus subscribe-nya terus banyak orang yang penasaran, kadrun-kadrun, akhirnya masuk sama kamu. Wah, kamu nanti banyak pendukung, ayo sikat Arya, ayo Arya sikat, oh Arya homo sikat, ayo terus ayo hebat tuh, lu hebat punya kartu as yang mana? Ya, memang pembenci saya banyak, makanya kamu dimanfaatkan sama pembenci saya, senang sekali kamu, merasa dapat perlindungan, kamu nggak akan pernah bisa. Ya ingat, selain Allah, kamu tidak akan pernah bisa menumbangkan saya. Nggak usah macam-macam kayak begitu. Dilanjut lagi nggak? Saya sebetulnya tuh malu. Bener saudara, maaf saya ya. Maaf deh. Ini sesuai fakta. Demi Allah, apa yang terjadi, saya ceritakan semua. Saya ini kalau mau teriak-teriak, didolimi ya didolimi. Kok malah dia yang kebalik, mentang-mentang dia seorang perempuan. Didolimi gini. Bersumpah saja kalau kamu didolimi. Bersumpah. Ya, malu-maluin, bayar utang. Kalau nggak mampu bayar, ngomong baik-baik, saya ikhlaskan. Tapi jangan munafik. Ya, banyak orang yang mau datangin kamu, saya stop sampai detik ini nggak boleh, biarin saja. Saya masih mikir kasihan sama kamu itu. Kamu perempuan, kamu bukan lawan saya. Kamu bukan lawan saya kasih tahu. Setiap hari kalian ini yang nonton juga apa ya nggak punya hati nurani kalian. Kamu boleh nggak sejalan sama saya. Tetapi jangan pernah kamu memanfaatkan fitnah untuk menyerang saya. Kamu dosa, kamu ikut-ikutan menggibah. Kamu boleh, saya nggak minta dukungan sama kalian. Ya, ini banyak di sini yang nyimak ini semua korban-korban kamu banyak sekali. Loh, ini yang nyimak termasuk ada Kiki, ada Abah Hermawan rumah tangganya nggak mau kamu hancurin, ada nih. Ini ada Abah Hermawan ini dari Mojokerto yang rumah tangganya pernah hampir kamu mau hancurkan. Ya, ada semua. Kamu butuh saksi berapa banyak? Ya, yang tahu, yang mengenal kamu, tim 9 perlu. Ini fitnah terus, ya. Sekali-kali saya harus perlu tanggepin, walaupun ini tidak pantas Bapak Ibu. Betul, ini pribadi, ya Allah, sangat memalukan sebetulnya. Tapi kok setiap hari loh, ibu-ibu ya. Ibu-ibu jangan tanya itu dia siapa, jangan tanya Bapak Ibu. Karena kalau ditonton channelnya dia lebih besar kepala. Seolah-olah fatwanya itu, apa, wah dia itu semakin seneng. Dia nggak usah tanya itu channel apa, namanya apa, nggak usah, biarkan. Ya, abaikan, yang penting ceritanya seperti itu dan ini ditonton itu si perempuan. Ya Allah. Ya saya sebetulnya kasihan, saya itu kasihan. Bersumpahlah, nggak usah keluar-keluar karena gara-gara pansos. Masalah akunnya Mas Salim yang kamu strike, seneng banget. Banyak di sini video-video yang ambil ngerekod dari video saya. Saya persilahkan, saya tidak main yang namanya strike-strikean. Mau yang pro, mau yang kontra, dia mau ambil video saya. Nggak ada strike-strikean. Gayamu strike-strikean, baru channel 1000, yang nonton baru 10 orang, 20 orang aja strike-strikean. Bisa menumbangkan kamu sudah buaganya minta ampun. Berbuat jahat kok bahagia. Ya? Oh berbuat jahat kok bahagia. Kamu didukung banyak orang, ya banyak itu kadrun. Ya? Bersumpahlah demi Allah kalau Arya ini yang dikatakan adalah fitnah biar Allah itu diazab di atas kitab suci Al-Quran apa yang disampaikan sama Arya. Kalau ini dusta, kalau ini adalah fitnah terhadap Lulu, ini diazab sama Allah. Ini di atasnya ada kitab suci Al-Quran saudaraku. Lu suruh berbuat seperti ini. Nggak usah sebab pocong, karena sebab pocong itu berlaku hanya untuk orang kafir. Kalian nggak percaya dengan ini, Anda semuanya kafir. Saya doakan mudah-mudahan Anda punya keturunan tidak seperti Lulu. Puas ya. Jadi sekali-kali lah saudara-saudaraku ya, saya sekali-kali aja nih ya Allah, saya nangis sebetulnya. Hati saya itu nangis sedih. Saya ajak klarifikasi kemarin saudara, kita naik baik-baik, lu mau apa? Sudahlah kamu dulu kenal baik. Ditonton orang banyak saudara.
Saya udah tanya baik-baik maumu apa. Ya sudah, kalau memang saya salah, saya tak minta maaf. Lalu kamu menuduh saya katanya suka. Kapan saya ngontenin kamu? Ya sudah, begini aja, kamu berhenti ngontenin saya aja cukup. Nggak ada, semuanya nggak ada yang nyenggol-nyenggol nama kamu. Tetapi apa? Kehilangan aset, kehilangan netizen. Nggak mau berdamai dia. Harusnya kalau orang waras sudah bisa mencerna. Apapun sudah saya tempuh untuk kebaikan. Sudah saya tempuh semua. Termasuk urusan sama TJ sudah saya tempuh semua. Mulai dari tabayun gagal sampai saya laporin ke Polda Jateng. Udah saya tempuh semua. Kita ini laki-laki jantan. Ya, ayo bersumpahlah demi Allah. Katanya kamu orang Islam, kamu katanya punya iman, kamu katanya mengimani Allah dan Rasulullah. Ayo bersumpahlah. Bersumpah. Kalian ini ya Allah, sok-sok didolimi, saya yang harusnya terdolimi. Nggak pernah ngontenin kamu. Baru kali ini saya, sebulan sekali juga belum tentu. Kamu usianya sudah hampir 50 tahun. Walaupun kamu masih kelihatan molek karena kamu cewek dandan. Buktikan sama dunia kalau kamu bisa menikah, ada laki-laki yang cocok sama kamu. Bagaimana kamu mau dikasih jodoh sama Allah ketika karakter kamu aja jahatnya? Ya Allah, perempuan lo kamu itu. Kamu itu seorang perempuan lo, seorang perempuan. Nih oknum dari Kemlagi, Mojokerto. Bila perlu nanti itu ketuanya, Abah Parto ini biar memberi kesaksian juga itu. Ketua Siber yang ada di Jawa Timur. Saya sampai saat ini masih menghormati Abah Parto. Ya. Kamu ini setiap hari ngontenin orang terus, kalau nggak nyebut nama saya itu nggak ada yang nonton channel kamu itu. Ya astagfirullahaladzim. Apa kebenaran yang kamu bawa? Saya sampai detik ini itu masih dikasih nafas sama Allah, setengah mati. Berarti saya masih diizinkan sama Allah untuk berjuang. Nggak ngurusin kamu. Ketua DPD ya baca Fahri. Itu apa tuh itu? Aduh. Gemes saya itu.